Halo sahabat Mister, Top 5 hadir dengan berita terhangat yang kami rangkum dalam sepekan ini. Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin terjaring operasi tangkap tangan KPK. Selain sejumlah pejabat ikut ditangkap, kakak kandung Bupati juga ikut tersandung kasus tersebut. Bupati Kabupaten Langkat terbit rencana perangin-angin terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Rabu pagi setelah dimintai keterangan di Mapolres Binjai. Bupati Langkat diboyong KPK ke Jakarta Rabu malam 19 Januari 2022. Selain Bupati Langkat, dalam penangkapan tersebut juga terjaring sejumlah pejabat Kabupaten Langkat. Mereka diamankan oleh KPK di sebuah kafe di Kota Binjai sehari sebelumnya pada Selasa. Kemudian KPK melakukan pengembangan hingga akhirnya pengamanan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. 3 pejabat yang diamankan terlibat OTT oleh KPK berinisial KN, MU dan satu lagi merupakan salah satu pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat. Salah satu orang yang diamankan tersebut menjabat sebagai pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia. Diketahui tim Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Langkat pada Selasa. Selain para pejabat, saudara kandung dari Bupati Langkat yang merupakan kepala desa pun ikut diboyong. Iskandar merupakan saudara kandung dari Bupati Langkat yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Iskandar ditangkap karena dia berperan mengumpulkan setoran fee proyek yang dikerjakan sejumlah kontraktor. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2020 sampai dengan 2022 di Kabupaten Langkat. Tersangka Terbit dan Suhanda ditahan di tempat berbeda untuk pendalaman penyelidikan terlebih lanjut. Pemerintah akan menurunkan harga minyak goreng di pasaran menjadi Rp14.000 per liter. Namun gejolak akibat penurunan harga ini terjadi di kalangan pedagang. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan menurunkan harga minyak goreng serentak seluruh Indonesia yang mulai diberlakukan mulai Rabu 19 Januari 2022. Harga minyak goreng turun menjadi Rp14.000 per liter untuk penjualan retail, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan penurunan harga minyak goreng diperuntukkan pada kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan usaha kecil. Penurunan harga minyak goreng diberlakukan di pasar retail modern untuk diberikan waktu 1 pekan. Harga minyak goreng bisa menyesuaikan menjadi Rp14.000 per liter. Meski diimbau agar penurunan harga minyak tidak perlu melakukan panic buying, namun sejumlah pasar swalayan dipadati para pembeli hingga menimbulkan antrian. Sementara itu, keresahan mulai dirasakan oleh para pedagang di pasar tradisional, seperti dikeluhkan pedagang di Pasar Horas Kota Pematang Siantar. Mereka meminta pemerintah juga memberikan solusi terhadap harga yang sudah terlanjur mereka belanjakan. Di lain pihak, pemerintah melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan atau BPBDKS sudah menyiapkan dana sebesar Rp7,6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulannya atau setara dengan 1,5 miliar liter per bulannya. Sehingga diimbau agar masyarakat tidak melakukan panic buying karena stok dengan harga Rp14.000 tersebut diperkirakan bisa sampai 6 bulan hingga harga kembali stabil. Kami dari pedagang yang khususnya pedagang sembako sangat merasa dirugikan masalah minyak. Karena gini, kami mengambil minyak, modal minyak curah per kilonya masih di atas 18.000. Sedangkan per hari Rabu semalam, kami dengar harga minyak di Indomaret di seluruh market seluruh Indonesia menjual minyak di harga 14.000 per kilo. Jadi tolong pemerintah semua, tolong turun ke pajak tradisional. Ke mana solusi stok-stok kami ini, ke mana solusinya? Menyusul penolakan terhadap tenaga ahli Bupati Simalungun, sebanyak 17 anggota DPRD mengajukan hak interpelasi atas kebijakan yang sudah dilakukan Bupati Simalungun, Radia Pohasiolan Sinaga, dalam menjalankan pemerintahan. 17 anggota DPRD Kabupaten Simalungun mengajukan hak interpelasi atas kebijakan yang sudah dilakukan Bupati Simalungun Radia Pohasiolan Sinaga dalam menjalankan pemerintahan. Ketua fraksi PDI Perjuangan Mariono mengungkapkan hak interpelasi yang mereka gunakan terkait 4 poin. Di antaranya terkait pengangkatan tenaga ahli yang sudah di-SK-kan Bupati sesuai surat keputusan Bupati Simalungun. Diketahui keberadaan tenaga ahli ini berulang kali mendapat sorotan masyarakat dan ditentang. Selain tentang tenaga ahli, alasan anggota DPRD Simalungun juga berkaitan tentang pelantikan sekretaris daerah, pelantikan pejabat tinggi Pratama dan penonjopan 18 pejabat di OPD Simalungun. 17 anggota DPRD dalam hak interpelasi menganggap banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati, di antaranya tentang surat keputusan Bupati yang melanggar peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019.
yang menyatakan staf ahli gubernur dan bupati wali kota diangkat oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Dalam prakteknya bupati mengangkat 3 tenaga ahli dan non-ASN. DPRD Simalungun menganggap bahwa bupati menjadikan posisi jabatan tenaga ahli hanya sebagai membalas jasa terhadap tim sukses. Pihak DPRD juga menanyakan terkait pelantikan sekretaris daerah Kabupaten Simalungun yang dianggap tidak sesuai ketentuan. DPRD juga meminta bupati menerangkan akan hal itu. Ditambah anggota DPRD lainnya, Histoni Sijabat, hak interpelasi ini akan diajukan penjadwalan di Badan Musyawarah DPRD dan kemudian diagendakan untuk diparipurnakan. Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra, Bonauli Raja Gugu dalam konferensi pers itu mengatakan agar Bupati Simalungun memberikan jawaban atas hak interpelasi yang dibuat DPRD. Yang menjadi dasar kita mengajukan interpelasi kepada Bupati Simalungun, di mana beberapa waktu yang lalu apa kebijakan-kebijakan Bupati Simalungun sudah kita sampaikan di pandangan umum dan juga di pendapat akhir masalah tenaga ahli, tetapi tidak dihiraukan sampai sekarang. Sehingga berdasarkan itu, sesuai dengan tadi DPRD, kita mengajukan hak interpelasi. Karena di DPRD itu, sesuai dengan tadi kita ada 3 hak anggota DPRD, hak bertanya, interpelasi, dan juga hak angket. Jadi dasar itu kita melakukan hak interpelasi kepada pemerintah Kabupaten Simalungun yang dipimpin oleh Bapak Radiagus Hasuran Sinangga dan juga Bapak John Waldi. Kejaksaan Negeri atau Kejari Padang Sidempuan Sumatera Utara menggeledah kantor Dinas Kesehatan karena dugaan korupsi biaya tak terduga atau BTT COVID-19 pada kegiatan monitoring COVID-19 tahun anggaran 2020. Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan Sumatera Utara menggeledah kantor Dinas Kesehatan Padang Sidempuan yang berada di Puskesmas di Jalan Imam Bonjol dan Gudang Berjas di perkantoran Pijor Koling, Kota Padang Sidempuan pada Senin 17 Januari 2022. Penggeledahan itu dilakukan untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi biaya tak terduga atau BTT pada kegiatan monitoring COVID-19 tahun anggaran 2020. Kemudian kasus pengalihan aset mobil penyuluhan kesehatan dan kegiatan rehabilitasi gedung kantor Dinas Kesehatan Padang Sidempuan. Kasipitsus Kejari Padang Sidempuan Yuni Haryaman mengatakan tim mengamankan beberapa berkas dan dokumen penting. Tim juga memeriksa beberapa unit komputer milik Dinas Kesehatan dan juga mendatangi 1 gudang tempat penyimpanan berkas di komplek kantor Pemko Padang Sidempuan di Pijor Koling. Penggeledahan ini dilakukan untuk melengkapi bahan penyelidikan yang dibutuhkan dan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTT pada kegiatan monitoring COVID-19 tahun anggaran 2020 pada Dinas Kesehatan Padang Sidempuan. Sementara itu, pengacara Kadis Kesehatan Padang Sidempuan, Razman Arif, mengaku akan mengungkap kasus besar di Kota Padang Sidempuan terkait adanya dugaan korupsi dana COVID-19 ini. Karena menurutnya ada misteri besar di balik penggeledahan kantor Dinas Kesehatan ini, termasuk akan diungkap tentang dugaan adanya pemerasan. Diduga memasukkan tanda tangan saksi terperiksa yang merupakan anggota DPRD Kota Tanjung Balai, sejumlah warga berunjuk rasa di Kejatisu menuntut pencopotan Kejari Tanjung Balai dan Asahan. Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Keadilan Bersatu atau AKB meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera mencopot Kejari Tanjung Balai dan Asahan. Mereka menduga Kejari Tanjung Balai memalsukan tanda tangan saksi terperiksa yang merupakan anggota DPRD Kota Tanjung Balai. Kronologi pemalsuan itu diduga saat pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengembangan Jalan Lingkar Utara Kota Tanjung Balai. Ada saksi terperiksa nama Dahman Sirait. Pada saat pemeriksaan, dia tidak mengetahui ada berita acara pemeriksaan itu diduga dipalsukan tanda tangannya. Itu diketahui saat persidangan. Saat itulah saksi diperiksa menyatakan betul kalau itu bukan tanda tangannya. Karena yang pertama di Tanjung Balai. Di Tanjung Balai kita sudah berulang kali melakukan aksi. Itu ada dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Balai. Dan atas dasar tersebut maka kita minta Kejatisu untuk mengevaluasi lagi. Bila perlu mencopot. Kan itu. Kemudian di Kejaksaan Negeri Kisaran, itu kemarin kita menemukan beberapa kejanggalan dalam proses penanganan dugaan kasus korupsi sapi tahun 2019. Nah, kejanggalan-kejanggalan itu sudah kita sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti mereka. Sementara itu, Kejari Asahan juga dinilai tidak profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi pengadaan sapi tahun 2019. Mereka mengatakan semua tahu bahwa dari awal proses penanganan kasus tersebut sangat janggal, bahwa sapi yang diperiksa bukanlah sapi yang didatangkan oleh pihak rekanan, serta keanehan dalam proses pemeriksaan.
Kemudian dalam penetapan tersangka, pihak Kejari Asahan dinilai hanya menetapkan 2 orang tersangka, padahal banyak pihak yang terlibat. Demikian Top 5 kali ini, nantikan kami hadir kembali untuk menambah referensi pemberitaan Anda. Tetap jaga kesehatan, saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.